Oke, halo adik-adik sekami. Hai. Hello. Hello, hai. Halo. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Suster. Mana suaranya? Mana semangatmu? Ini semangatmu. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Semangat. Semangat. Iha. Semangat. Semangat. Iha. Oke, terima kasih adik-adik. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sekali lagi salam jumpa untuk kita semua. Pada hari ini adik-adik tidak terasa kita sudah masuk katekese pekan yang keempat dengan tema pola konsumsi dan pangan lokal. Nah adik-adik, pada hari ini kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dengan judul 5 roti dan 2 ikan. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang memberi kami makanan dan minuman, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih atas rezeki yang senantiasa Engkau anugerahkan melalui kedua orang tua, sehingga keluarga kami mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk membiayai pendidikan kami. Semoga melalui katekese ini kami disadarkan untuk hidup hemat, tidak boros, dan tidak membeli jajan sesuka hati. Semoga kami selalu menghargai pemberian orang tua dan menggunakannya dengan baik dan benar. Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang marilah kita mendengarkan cerita singkat sesuai dengan konkret kehidupan kita sehari-hari dengan menonton video yang ada. Mama, minta uang ke Mama. Untuk apa? Mau beli jajan. Mama. Tahuan terus kau. Nih. Terima kasih Mama. Mama,
Minta uang lagi ke mama. Uang yang tadi. Sudah beli jajan, hanya masih kurang saya punya jajan, mama. Kau ini minta uang terus saja. Sebab teman-teman banyak beli jajan, saya saja yang sedikit. Ya sudah ke mama. Ini syukur sudah. Ini yang terakhir ya? Iya, mama. Betul? Iya, mama. Janji ya? Janji. Terima kasih mama cantik. Pokoknya saya terima tahu mama, saya punya sahabat baru harus pesta. Saya teman-teman pesta semua, saya saja yang tidak. Tio, mama punya uang sudah habis beli kau punya jajan selama ini. Kau punya bapa juga tiada kabar dari Malaysia. Potong ayam kau punya sahabat baru ya? Saya terima tahu mas, sahabat baru harus pesta. Kau tidak, saya pergi saya dari rumah sudah. Jangan gitu kan. Tidak tah, saya pergi saya dari rumah sudah. Sahabat baru terus pesta. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Hai, Tio, kau kenapa? Saya lagi malas Chelsea. Kau malas kenapa? Saya sambut baru, kau tidak ada pesta. Kau punya ada pesta? Saya punya ada. Saya punya acara sambut baru kak, pakai saya punya uang tabungan sendiri. Kau tabung selama ini? Iya tuh. Saya punya uang jajan selama ini, kasih mama tabung untuk acara sambut baru. Berarti selama ini kau tidak jajan? Jajan tuh. Tapi bukan di kios. Terus? Saya punya mama kak biasa buat kue toh dari ubi, seperti onde-onde, pisang goreng, rebok dan serabi. Oh iya, Tiosa lupa. Saya ada lemet. Kau mau kah? Boleh. Saya minta satu ya. Ini. Saya coba ya. Wih Chelsea, enak betul kau mama buat enak Chelsea, jago kau mama Saya punya mama gitu loh. Tio, begini sudah daripada kau sendiri nanti pas acara sambut baru, mending kita sama-sama di saya punya rumah Boleh, tapi saya coba tanya saya punya mama dulu ya. Oh iya sudah, saya pulang dulu. Oke. Dah. Dah. Baik adik-adik, sudah menonton video tadi? Sudah, Suse. Oke, senang atau tidak? Senang, Suse. Iya, setelah menonton video sesuai dengan konkret kehidupan kita, marilah kita mendalami video tersebut dengan adanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tadi. Oke, Angel. Jadi, tokoh dalam cerita tersebut adalah Mama, Onda, dan Ide. Iya, Mama, Onda, dan Ide. Siapakah tokoh-tokoh tadi? Mama, Onda, dan Ide. Oke, terima kasih. Yang berikut, kenapa Onda tidak bisa merayakan pesta syukuran komuni pertamanya? Saya, Suse. Oke, Nu. Karena uang orang tuanya habis untuk dipakai jajannya setiap hari. Iya, karena uang orang tuanya habis karena dipakai jajan setiap hari. Betul? Betul, Suse. Oke.
Sekarang pertanyaan yang ketiga, kenapa Ide bisa merayakan pesta syukuran komuni pertamanya? Oke, Anu. Karena Ide menabung. Ia hanya makan jajan yang dibuat oleh mamanya yang terbuat dari pangan lokal. Iya, karena Ide menabung. Dia hanya makan makanan lokal yang telah dibuat oleh ibunya. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, terima kasih. Lalu pertanyaan yang berikut. Apa saja jenis jajan lokal yang biasa dimakan oleh Ide? Saya, Suster. Oke. Rini? Kue dari ubi, contohnya lemet, onde-onde, pisang rebus, dan serabe. Iya, kue dari ubi. Contohnya seperti pisang rebus, pisang, ubi, dan juga rebok dan serabe. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, sekarang yang terakhir, apa pesan cerita tadi? Suster, Oke, Yones. kita tidak boleh bersikap boros dan menghabiskan uang orang tua untuk jajan setiap hari. Kita harus terbiasa makan makanan yang terbuat dari pangan lokal. Iya, terima kasih Yones. Kita tidak bersikap boros, tetapi kita harus makan makanan lokal yang telah dibuat oleh orang tua. Jadi sekarang terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Sekarang kita tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Yes. Baik, sekarang adik-adik semuanya, setelah kita mendalami cerita, mari kita tepuk pangan lokal dengan menyanyi. Kalau kau suka ubi tepuk tangan. Kalau kau suka ubi tepuk tangan. Kalau kau suka ubi pangan lokal yang sehat. Kalau kau suka ubi tepuk tangan. Kalau kau suka pisang tepuk tangan. Kalau kau suka pisang tepuk tangan. Kalau kau suka pisang pangan lokal yang sehat. Kalau kau suka pisang tepuk tangan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 13. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih. Setelah mendengar firman Tuhan, apakah semua telah mendengar tadi? Sudah, Suster. Iya, sekarang kita masuk pada pendalaman firman dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bayangkan kalian adalah rasul-rasul bersama Yesus di Bukit Galilea. Orang-orang lapar. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, Membagikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Membagikan kepada orang yang sedang kelaparan. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, terima kasih. Siapa lagi? Saya, Suster. Oke. Membantu Yesus membagikan makanan tersebut kepada orang yang sedang kelaparan. Iya, membantu Yesus untuk membagi makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Yang kedua, apakah nama makanan yang dibagikan kepada orang banyak oleh para murid? Oke, Kiano. Roti dan ikan. Roti dan ikan. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, terima kasih. Itu roti dan ikan. Pertanyaan yang ketiga, dari manakah para murid mendapatkan roti dan ikan yang kemudian diperbanyak oleh Yesus untuk diberikan kepada orang banyak? Suster. Oke, Yones. Dari seorang anak yang berada di antara orang banyak. Iya, dari seorang anak yang berada di antara banyak orang. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, apakah yang dikatakan Yesus kepada para murid ketika melihat banyak roti yang sisa? Suster. Oke, Yones. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Iya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apakah betul? Betul, Suster. Iya, terima kasih. Kita tepuk terima kasih untuk kita semua. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih, yes. Oke, adik-adik, kita telah mendengar dari bacaan Injil dan juga ada beberapa pertanyaan. Di sini kita tahu bahwa pada zaman Yesus, makanan mereka sehari-hari adalah pangan lokal, yaitu roti dan ikan. Roti yang disebut dengan roti jelai. Dan roti itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus sendiri masih mampu untuk membagikannya kepada banyak orang. Ini menjadi ajakan bagi kita bahwa pangan lokal adalah sangat penting. Bukan berarti kita tidak makan makanan yang sehari-hari dengan makanan yang enak-enak, tetapi bagaimana kita tahu untuk menghargai makanan yang kita makan sehari-hari yang sudah ada di rumah kita, seperti pangan lokal, misalnya ubi, pisang, dan juga serabe, artinya yang kita lihat di rumah kita sehari-hari. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa di zamannya Yesus bersama para murid, mereka kemana saja, makanan mereka hanyalah roti dan ikan. Dan dari situ mereka bisa
sekali banyak orang dan juga banyak orang merasa puas dan juga merasa senang karena mereka telah memakan apa yang diberikan oleh Yesus tersebut. Walaupun dengan roti, tetapi mereka sangat bahagia karena mereka memperoleh makanan lokal. Nah, roti yang dibagikan Yesus dan murid-murid kepada orang banyak itu adalah roti dari si anak kecil. Kita bisa melihat bahwa anak kecil tersebut, ia dengan berani dan juga dengan bahagia dan bangga mau berbagi makanan yang telah dia punya. Artinya apa yang dia miliki dia bagikan kepada Yesus sehingga Yesus membagikan kepada orang banyak. Nah, di sini menjadi ajakan bagi kita adik-adik semua bahwa kita harus mampu untuk dan juga dengan senang hati, dengan gembira untuk mampu berbagi apa yang kita miliki. Artinya walaupun dengan hal kecil, tetapi kita mampu untuk membagikan kepada sesama kita, kepada mereka yang tidak punya ataupun orang-orang miskin. Dari situ kita pasti merasa bahagia bahwa kita membagikan apa yang kita punya, ataupun orang tersebut juga merasa bahagia karena ia menerima apa yang telah kita berikan kepada mereka. Walaupun dengan hal kecil, tetapi sangat berarti dan bermakna bagi kehidupan mereka dan juga bagi kita sendiri. Nah, adik-adik, dari bacaan ini juga mengajak kita untuk tidak menjadi boros dan juga untuk tidak selalu menuntut orang tua kita untuk selalu membeli sesuatu yang sebenarnya hanya kesukaan kita atau keinginan kita, dan juga untuk tidak menjadi boros dan juga untuk rela untuk berbagi dengan senang hati. Jadi adik-adik, jangan menyakiti hati orang tua dengan segala tuntutan kita sehari-hari. Tetapi mari kita membahagiakan orang tua kita dengan hidup apa adanya. Seperti yang ada dalam bacaan tadi, bahwa anak-anak kecil tersebut ia dengan bangga dan juga mau untuk berbagi. Jadi kita juga menaruh hati dan juga adanya kebahagiaan sukarela kita untuk berbagi kepada sesama. Setelah kita mendengarkan firman dan juga dari beberapa pertanyaan penuntun, di sini adik-adik kita akan mengadakan rencana konkret dalam kehidupan kita ke depan. Jadi menurut adik-adik, apa rencana konkret kita ke depan? Saya Suster. Oke, Kiano. Mengolah kebun sayuran organik di kebun paroki. Iya, mengolah kebun sayur organik di kebun paroki. Siapa lagi? Apakah setuju dengan yang pertama ini? Setuju, Suster. Setuju? Setuju, Suster. Oke. Siapa lagi? Oke. Ikut membuat kue atau bahan dari pangan lokal. Oke, terima kasih. Ikut membuat kue dari bahan pangan lokal. Apakah setuju? Setuju, Suster. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Suster. Oke, mantap. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Adik-adik, kita telah mendengar apa rencana konkret kita. Dan sesuai dengan persetujuan kita pada hari ini, mari adik-adik kita bergandengan tangan, bersatu hati, dan juga semangat untuk melanjutkan atau melaksanakan apa yang telah kita sepakati hari ini sesuai dengan rencana dan rencana konkret kita. Marilah kita menutup doa kita pada hari ini dengan doa Tahun Ekologi Integral 2024. Terpujilah Engkau Allah Bapa segala makhluk, dengan jari-jarimu yang lembut Engkau membentuk alam semesta yang indah. Dalam pelukan kasih-Mu Engkau merawat semesta alam. Pujilah Engkau Yesus Kristus, gambar utama segala ciptaan. Melaluimu segala sesuatu diciptakan, hidup dan bernilai. Melalui Bunda Maria, Engkau lahir ke dalam rahim alam dan menyucikannya. Terpujilah Engkau
Allah Roh Kudus, Roh pemberi kehidupan, yang membuat baru seluruh muka bumi dan menganugerahkan kami langit dan bumi yang baru. Ya Allah Tritunggal, persekutuan kasih ilahi, bimbinglah kami umat Allah Keuskupan Ruteng dalam tahun ekologi integral 2024, agar merasakan belayan cintamu dalam harmoni segala makhluk, agar dapat merawat lingkungan demi kesejahteraan semua orang dan demi keutuhan ciptaan, agar mengalami pencerahan dan pertobatan hidup yang ramai lingkungan. Tuntunlah kami menjadi saudara dan saudari dari segala makhluk, menuju persaudaraan dan persekutuan jagat raya dalam rangkulan kasih sayang-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih banyak untuk adik-adik semua atas partisipasi, semangat, dan juga kerelaan waktunya pada hari ini di KTKC keempat tahun ekologi integral dengan pola konsumsi dan pangan lokal. Jadi adik-adik, sekali lagi saya sangat mengucapkan limpah terima kasih. Mari kita berdiri untuk bersama-sama tepuk sekami paroki Karot. Oke, tepuk sekami paroki Karot. Paling kece, paling kompak, cinta Tuhan Yesus. Sekami Karot, paling kece, paling kompak, luar biasa, itu kami.